Besok sih biasanya kalian nggak mau nyala-nyalain lagi itu tuh kita besok baca itu baca sampel terus absorbensinya berapa ditulis terus dihitung. Sampelnya kemungkinan juga dari ini infusi France. Sudah, kondisinya sudah hijau, berarti alat ready untuk digunakan atau dibaca. Langkah pertama ya, ini kalian hanya menggunakan dua aplikasi di sini, Simple Read sama Scan. Simple Read digunakan untuk membaca sampel, Scan digunakan untuk mencari panjang gelombang. Ya, kita coba untuk Scan dulu. Klik 2 kali. Pertama di close, ditunggu dulu sampai dia hijau. Sudah hijau. Ini karena dia kita belum setting ya UV atau Vis, dia masih 800. Kemudian kita ke pojok kiri atas di file new method. Untuk aplikasi ya, untuk membuka aplikasi harus di file new method untuk mengatur metode baru dari alat ini. Jadi nggak bisa atau nggak masih pakai dari sisa atau setelah terakhir digunakan hari ini ya. Untuk file new method, untuk metode baru. Setelah file new method, kalian klik setup ya, untuk menyeting apakah sampel yang kalian baca ini dia termasuknya UV atau visible. Kalau UV berapa? 200 sampai 400, visible 400 sampai 400. Ini kita misalkan coba pakai UV ya, 200 sampai 400. Kita coba yang di sini. Kemudian kita hanya merubah slide ini, kita merubah juga kecepatan pembacaannya. Kalau fast ya, paling cepat, medium, slow. Kita klik di medium. Kenapa? Biar alat ini atau sinar pencahayaan ini bacanya itu sedang. Kalau terlalu cepat takutnya nanti hasil didapatkan absorbensinya nggak maksimal ya. Bisa sebenarnya cepat, tapi takutnya tidak maksimal, absorbensinya tidak maksimal. Kita klik medium saja. Kemudian kalau sudah ya, diatur ininya saja panjang gelombang UV atau Vis, terus klik medium, kemudian klik OK. Pojok kanan atas akan berubah menjadi 400 atau maksimal panjang gelombang yang kalian ingin cari. Kemudian kalau sudah, siapkan cover dari Aquades. Aquades ini sebagai belangko ya. Kalau misalkan sampel kalian nanti pelautnya pakai dapat ya, nanti gantinya dapat. Ini kita misalkan saja ya. Ini adalah pelaut atau belangko. Pegangnya jangan lupa ya, yang burem dipegang jempol sama telunjuk, yang bening madepnya ke sini. Sumber lampu dari sini. Ada kotak kecil di sini dulu ya. Itu adalah sumber lampu. Kemudian nanti seperti ini masukinnya, mentokin, terus ditutup, tutup rapat, baru di zero. Untuk zero, pastikan hasil kiri atas ini 0,0000 semua. Untuk menyeting bahwa benar-benar itu tidak ada absorbensi sama sekali, dan biar hasilnya tidak pengaruh ada absorbensi. Selisih boleh nggak kalau misalkan diklik zero berkali-kali ternyata kok dia susah 0,00 yang nggak apa-apa. 0,002 atau 0,01 masih nggak apa-apa, ini jangan minus. Oke. Terus kalau sudah, kita coba ya lagi ya. Nah sudah 0,0 semua. Kalau sudah, silakan diganti ya, diambil lagi. Misalkan ini kita ambil lagi ya, kita ambil lagi. Kita ngambilnya susah gini, bisa digunakan ininya untuk naikin. Nah, sudah. Misalkan kita ganti pakai deret baku yang paling besar. Deret baku yang paling besar. Kenapa kok deret baku yang paling besar? Misalkan kalian bikin 2, 4, 6, 7, 8, 10 misalkan. Kita bacanya yang 10. Karena alat ini itu bisa membaca dengan absorbensi yang lumayan besar. Kalau sedang sama kecil nggak bisa. Takutnya nanti tidak bisa terbaca maksimal. Jadi nanti panjang gelombangnya tidak akan keluar. Misalkan kita sudah ganti untuk larutan dengan deret baku yang paling besar. Kemudian kita masukkan lagi sampelnya. Tutup. Kalau tadi belangko di zero, sampel atau deret terbesar tadi kita start. Kita kasih nama dulu di sini. Kasih nama, silakan misalkan baku paracetamol dan lain-lain, kemudian save. Sampel 1 oke.
Untuk pertama kali halamannya yang muncul, kita klik OK. Untuk kedua kalinya, kita klik finish. Ya. Oke dulu. Dia akan membaca dari range 200 sampai 400 atau durasi 0,0 sampai 1. Nah, muncul lagi, kita finish. Karena ini belangko ya, absorbensinya pasti kecil. Nah, dia malah nggak keluar panjang gelombangnya juga. Panjang gelombangnya dia nggak keluar karena ini kan cuma aqua gauge saja ya, jadi nggak ada zat yang bisa dibaca dari aqua gauge gitu. Terus misalkan ini kita sudah tahu nih panjang gelombangnya biasanya keluar absorbensi sekian, panjang gelombang misalkan 250 besar. Kita dapat dari sini, kita close aplikasinya. Bisa ya tadi panjang gelombangnya berapa. Kemudian kita ke metode atau aplikasi simple read, klik 2 kali. Jadi ini masih keadaan di sini Mbak. Ini harusnya dikeluarkan dulu, tapi karena memang kita cuma aqua gauge saja ya. Close dulu, ya. File lagi, new method, ya. Untuk aplikasi baru jangan lupa file new method. Kemudian setup. Misalkan tadi kita dapat panjang gelombang 250, nah, ya. Kita klik 250. Kita klik juga absorbensi di sini. Kalau misalkan kalian ada sampel yang kayak kemarin CSP, CSP pada kan mencari pesan translitan. Ini modelnya bisa diganti pesan translitan. Karena kita absorbensi saja. Ini gak usah download karena dia biasanya otomatis sudah absorbensi. Kalau sudah diganti, kita klik 250, dipastikan saja absorbensi, terus klik OK. Nah, di pojok kanan atas akan tersetting panjang gelombang tertentu yang ingin kalian baca. Kalau sudah, kita masukkan lagi belangko. Jangan lupa untuk modul atau aplikasi pertama harus belangko dulu yang masuk. Kalau sudah masuk, baru kita klik 0. Ya pasti 0,000. Terus habis itu kalau sudah, misalkan kita ganti ya untuk sampel, ya sampel yang ingin kalian baca, silakan di read. Absorbensinya 0,003, mungkin masih ada zat yang terlarut di sana. Nah kayak gitu. Biasanya kalau pas ujian ini sudah kondisinya sudah tersetting seperti ini, kondisinya sudah aplikasinya sudah buka simple read. Nanti kalian baca sampel dari ini diffusi France, diambil cuplikannya. Misalkan jauhnya berapa pas praktikum kalian kemarin? 2 mili, diambil 2 mili, kemudian letakkan di beaker atau tempat lain, baru dimasukkan ke UV, kemudian dimasukkan ke spektro untuk di read aja. Berarti langsung read aja ya? Langsung read aja. Tapi pastikan dulu dia sudah kondisinya seperti ini, sudah ada zeronya, dan sudah ada simple read report. Tinggal read 1, berapa, 2, dan lain sebagainya. Itu nanti kita ada berapa sampel atau cuma satu sampel? Biasanya cuma 1 sampel, ambil dari cuplikan, dibaca, hasilnya misalkan ini 0,03 paling 1, terus habis itu kalian gitu. Biasanya gitu. Yang wajib kalian pastikan ya, kalau ngambil sampel seperti pas praktikum kan ngambilnya misalkan 2 mili, juga harus diganti larutan sama sejumlah 2 mili. Walaupun agak susah ya, mesti agak turun terus naik lagi, turun naik lagi toh. Kayak ya tetap yang penting kalian berusaha mengganti aja, walaupun agak susah atau lama nggak selesai nggak apa-apa, yang penting ada isinya gitu ya. Nah yang penting agak berusaha untuk mengisi, walaupun nanti nggak semuanya kalian masukkan ke selnya. Kalau sudah sampelnya tadi dimasukkan ke kuvert, masukkan ke spektro, tinggal di-read aja. Tapi kalau misalkan ditanyain sama, atau mungkin aplikasinya di close ya, misalkan di close, atau mungkin di soal tuh sudah ada keterangannya, baca sampel tersebut pada panjang gelombang 250 misalkan. Kalau sudah ada panjang gelombangnya dan ini sudah close ya, masih close, silakan langsung ke simple read ya, kemudian karena dari awal ya disetting dulu file new method, setup atau panjang gelombang 250 seperti tadi, terus baru kasih belangko dulu di 0, baru sampel. Kelamaan ya sih? Nah yang dikhawatirkan itu lama, biasanya sih kita tetap kasih itu aja sih, kalian langsung baca aja. Atau enggak misalkan soalnya carilah panjang gelombang pada sampel tersebut, terus di sini disediakan dari baku 2 sampai 10. Kalian berarti ke aplikasi apa? Yang scan ya, scan, kemudian file new method, terus habis itu setup, cari range panjang gelombang ya,
Misalkan di soal panjang gelombang range-nya misalkan 200 sampai 400, di setting 200 sampai 400, baru nanti di oke ya, absorbensi di medium dulu, terus oke, terus habis itu setelah itu baru dibaca sampelnya untuk nyari panjang gelombang. Bisa dua tipe, cari panjang gelombang atau baca sampel sama gitu. Tapi biasanya kita udah settingan gini, kalian tinggal masukin sampel, di read, udah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, mau tanya, kan observasinya udah diketahui, berarti kan tinggal ngitung, mungkin ngitung apa konsentrasinya. Nah itu berarti nanti di soalnya kemudian udah ada Nilai regresinya. ABK-nya, biasanya udah ada regresinya, pastinya sudah ada. Sudah ada regresinya, terus tinggal kalian masukin. Atau mungkin rumus-rumus apa ya, are atau mungkin apa ya, kinetik yang lainnya mungkin keluar toh, dihafalkan rumusnya, absorbensinya berapa, dimasukkan ke rumus, udah selesai gitu aja. Yang praktek kita yang kita lihat yaitu ambil sampelnya seperti apa, nuangin daftar setelahnya, baru dibaca kayak gitu. Sudah? Kalau mau latihan sendiri silakan.